Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pemaparan hasil proyek UAS kami dari Program Studi Sains Data UNESA Angkatan 2025 kelas 25F kelompok 11 yang diampu oleh Ibu Atik dan Ibu Kartika. Dengan saya William Surya dengan akhir anim 168. Saya Chandra Raffi Keromuluh dengan akhir anim 125. Saya Yuan Fasi dan Trisna dengan akronim 155. Di sini kami mengambil proyek dengan judul Implementasi Decision Tree dengan pendekatan Best Subset untuk mengidentifikasi kasus bunuh diri di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya, mengapa hal ini penting? Karena seperti yang kita ketahui ya, tindakan bunuh diri ini merupakan masalah yang cukup penting karena menyangkut masalah kesehatan mental. Dan dampaknya ini tidak hanya terbatas pada satu individu, melainkan juga memiliki efek yang luas terhadap lingkungan masyarakat keseluruhan. Dari data artikel kami yang diambil dari berita media daring bulan Januari 2022 hingga bulan Juli 2024, kami mengolah sekitar 307 data kasus di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Masalah utamanya adalah kurangnya deteksi dini. Oleh karena itu, kami membangun model klasifikasi untuk memetakan pola tindakan bunuh diri berdasarkan atribut korban, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih tepat. Next. Di sini kami memakai metodologi decision tree yang digunakan untuk mengklasifikasi tingkat ketidakberhasilan percobaan berdasarkan variabel korban. Di sebelah kanan bisa dilihat variabel kuncinya dari X1 sampai X6, mulai dari jenis kelamin, usia, tindakan penyelamatan, dan seterusnya sampai dengan pemicu. Lalu kita juga memakai best subset untuk mengevaluasi semua kombinasi variabel dari X1 sampai dengan X6 guna menemukan model dengan akurasi dan nilai yang tertinggi. Next. Berikut adalah sebaran lokasi dari total 307 data yang dari artikel itu. Di sini kami memperingatkan 5 teratas. Peringkat pertama ada kota Surabaya dengan jumlah kasus 40, disusul Kota Malang 26 kasus, Kota Blitar 24 kasus, Kota Semarang 19 kasus, dan yang terakhir Kota Klaten dengan 13 kasus. Next. Berikut adalah profil demografis berdasarkan gender. Di sini dapat terlihat bahwa pria ini yang berhasil melakukan aksinya ada 183 kasus, sedangkan yang gagal ada 32. Lalu yang bagi gender wanita ada 61 kasus yang sukses atau berhasil melakukan aksinya, lalu ada 31 yang gagal. Ditemukan bahwa pria ini cenderung memilih metode yang lebih fatal seperti gantung diri, sementara wanita memiliki rasio kegagalan yang lebih tinggi daripada pria. Next. Berikut profil demografis berdasarkan usia. Ada young adult, teens, dan elderly. Dari percobaan yang berhasil dapat terlihat ya, yang berhasil ini lebih banyak daripada yang gagal. Next. Berikut profil demokrasi berdasarkan aksi penyelamatan dari variabel X3. Dari percobaan yang berhasil, yang non-available ini ada 231 kasus, dan yang available itu 30 kasus. Lalu di percobaan gagal itu yang available 59 kasus dan yang non-available 4 kasus. Cukup berbanding terbalik di sini. Lalu yang selanjutnya ada metode yang digunakan, variabel X4, ada 4 kasus yang sering dipakai oleh korban. Yang pertama ada gantung diri 129 kasus, disusul zat kimia atau racun 27 kasus, lalu terjun ke air 25 kasus, lalu lompat gedung ada 24 kasus dari total data tadi. Next. Di sini ada profil demografis berdasarkan gangguan mental, variabel X5 dari disorder 0 sampai dengan disorder 4. Lalu percobaan gagalnya yang paling banyak itu ada disorder 0 dan disorder 1. Next. Selanjutnya ada profil demografis berdasarkan pemicu X6. Di sini bisa kita lihat di percobaan berhasil ini
Di RISC 0-nya ada 120 kasus, RISC 1 28 kasus, RISC 6 21 kasus, lalu di yang terakhir RISC 2 ada 20 kasus, sedangkan percobaan gagal ini RISC 0-nya itu ada 33 kasus, RISC 2-nya 13 kasus, RISC 11-nya ada 6 kasus, lalu RISC 1-nya ada 4 kasus. Next. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya yang akan dijelaskan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian implementasi dari pembuatan tree-nya. Yang pertama, dari yang paling atas, class node. Kita mendefinisikan kelas dulu. Lalu selanjutnya def init self data, ini inisiasi buat data, left untuk right-nya. Lalu code selanjutnya kita membuat node secara alami di sini. Kita pertama root menggunakan node yang bernama try suicide, lalu node 1 sama dengan node x3 yang bagian available, yang bagian node 2 node x3 untuk no available, lalu node 3 yang berisi x6 bagian 0, 1, 11, 12, 2, 3, dan 8. Begitu juga selanjutnya untuk bagian node 9 dan 10 ini adalah hasil dari gabungan antara tabel 8 dan 9 pada referensi jurnal kami. Kita menggabungkan antara age dengan disorder, antara tabel 8 dan tabel 9 kita satukan. Lalu selanjutnya menghubungkan node menghubungkan tree tiap node. Untuk root-nya, jadi root left sama dengan node 1. Jadi root punya anak kiri yang namanya node 1, punya anak kanan namanya node 2. Untuk node 1 punya anak kiri yang namanya node 3, dan anak kanan yang namanya node 4. Untuk node 3 mempunyai anak kiri yakni node 5. Node 3 juga mempunyai anak kanan yaitu node 6. Lalu node 6 punya anak kiri yang bernama node 7. Node 6 punya anak kanan yang bernama node 8. Lalu node 8 punya anak kiri node 9, dan yang kanan adalah node 10. Untuk selanjutnya adalah fungsi untuk menampilkan tree transversal sederhana. Def cetak tree, node prefix tanda kutip kosong is true, is left sama dengan true, ini inisiasi kita. If node is known, ini menentukan simbol garis untuk node saat ini. Jika prefix sama dengan kosong atau tanda kutip, print str node data. Jadi ini digunakan untuk root, khusus untuk root. Else connector, seperti yang bisa dilihat seperti itu. If is left, else sama dengan tanda kanan. Jadi ini digunakan untuk menampilkan bagaimana anak dan root-nya ini nanti bergabung. Untuk selanjutnya menambahkan garis vertikal untuk anak node berikutnya. Jadi tiap anak nanti ada garis tegak ditambah dengan nanti spasi, mungkin ini 2 atau 3 spasi. If is left, else tanda kutip kosong. Jadi ini digunakan untuk spasi saja, tidak ada tanda tegaknya. If not left or not right. Ini adalah fungsi rekursi untuk anak kiri dan kanan yang kita buat tadi di atas. Cetak tree not left new prefix is left sama dengan true. Ini adalah inisiasi kita tadi yang kita buat di def cetak tree. Lalu yang selanjutnya adalah menjalankan fungsi seperti biasa print struktur tree untuk memprint tampilan struktur tree-nya yang kita buat tadi. Cetak tree root ini adalah cara memanggilnya. Struktur tree try suicide ini bisa dilihat, ini adalah visualisasi dari kode yang sudah kita buat manual tadi. Lalu kita bisa pindah ke Figma. Nah ini adalah untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi yang root try suicide kita sudah definisikan tadi. Kita namai rootnya sebagai try suicide, mempunyai anak kiri x1, mempunyai anak kiri x3 kategori available, dan anak kanan dari itu adalah x3 pada kategori no available.
Untuk X1 yang bagian available mempunyai anak kiri yang bernama X6 untuk kategori RIX 0, 1, 2, 3, 8, 11, dan 12. Untuk anak kanan dari X3 available adalah RIX 4, 5, 6, dan 7. Untuk bagian X6, bagian RIX 0, 1, 2, 3, 8, 11, 12 mempunyai anak kiri X4 yang kategorinya adalah metode 2, metode 3, metode 5, metode 7, dan 8. Lalu X6 juga mempunyai anak kanan yakni metode 1 sampai metode 4. Kemudian berlanjut sampai ke bawah, dan pada anak dari RIX 0 dan 8 ini kita membagi dua, yakni X2 Adult Teens Unknown dan yang bagian kanan Elderly Kids Young dan Adult. Tapi di sini kita menambahkan bagian X5 yaitu disorder dan undisordered. Ini adalah gabungan dari yang seperti saya jelaskan di awal tadi, ini adalah gabungan dari tabel 8 dan tabel 9. Di bagian bawahnya ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang muncul yang telah dihitung. Ini ada fight suicide, girl suicide. Di sini adalah presentasi tingkat kegagalan atau tingkat kesuksesan dalam tingkat keberhasilan dalam percobaan bunuh diri. Mungkin itu saja dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode prediksi ketidakberhasilan percobaan bunuh diri dengan binary tree. Sebelumnya saya akan menampilkan jurnal tersebut dahulu. Ini adalah jurnal yang kita ambil berindeks Sinta 2 tahun 2025. Langsung ke bagian binary tree-nya. Ini adalah dua tree yang kita gabungkan tadi, yaitu perbedaan terdapat pada X5 dan X2. Untuk X2 yaitu berkaitan tentang umur, lalu untuk X5 berkaitan tentang gangguan mental. Dan dari Figma tadi kita menggabungkannya pada X2 dan X5. Dan untuk hasilnya sama saja, namun hanya berbeda variabel bagian akhir tadi. Untuk model prediksi kita memasukkan variabel-variabel tadi. Ini untuk variabel-variabelnya sesuai dengan pada penelitian, namun kami untuk di bagian X5 kami mengambil depression dan tidak diketahui dikarenakan pada penelitian hanya diambil dua variabel tersebut. Untuk variabel 2, 3, 4 tidak kami masukkan di dalam model prediksi ini. Ini untuk memasukkan variabel-variabelnya. Lalu di sini adalah untuk output nanti yang bisa kita inputkan variabel-variabel yang sesuai. Lalu di sini untuk fungsi-fungsinya kita menggunakan if-elif untuk agar ketika misal X3 2 terpenuhi maka akan langsung menuju kepada output ini. Jika tidak maka akan berlanjut di sini dan akan berlanjut sampai variabel terakhir. Lalu di bagian akhir kita menginputkan dapat memilih antara dua, yaitu X2 atau X5. Jika X2 maka variabel yang diambil nanti X3, 4, 6, dan 2. Jika kita memilih X5 dengan pilihan 2, maka kita akan menggunakan variabel X3, X4, X6, dan X5. Lalu jika kita tidak memilih, kita harus memilih salah satu antara variabel yang X2 atau X5. Lalu akan menghasilkan output prediksi. Ini fungsi outputnya. Kita run saja. Ini untuk rescue actionnya apakah ada proses penyelamatan atau tidak. Jika tidak, nanti kita tetap akan menginputkan beberapa variabel dan hasil akhirnya akan tetap di suicide dengan 71% persebaran data dengan tingkat suicide-nya 98%.
kita inputkan ada upaya penyelamatan. Ini untuk upaya penyelamatan kita ambil misal di X6 risk 0 misal tidak diketahui atau other triggers. Lalu aja metodenya misal kita mengambil metode 6 yaitu melompat ke sungai atau laut. Nah, ini untuk input variabel akhirnya kita memilih antara X2 atau X5. Nah, ini kita memilih antara X2 atau X5. Misal kita memilih X5 dengan disorder, dengan disordernya depresi. Nah, maka akan menghasilkan percentage 3% dari data dengan tingkat keberhasilan bunuh diri yaitu 7%, dengan tingkat ketidakberhasilannya 3%, maka dapat disimpulkan akan menuju not bunuh diri sesuai dengan hasil di sini. Itu untuk model prediksi dengan kode Python-nya. Dan tadi untuk alur dengan not manual. Dan ini untuk variabelnya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, mungkin itu hasil pemaparan proyek UAS kami dari kelompok 11 ini. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes iki.